Ini fakultas apa nih yang misalnya? Bisa fakultas atau? Bisa per fakultas, per prodi bisa Pak Fakih, lengkap. Nah, berikutnya kita akan membuatnya sudah di skor. Kalau ini kan belum di skor. Nah ini sedang proses skor. Jadi kalau sudah sampai ke Bapak Ibu boleh minta yang seperti ini, boleh minta yang skornya berapa. Sampai gajinya itu sudah ada ya Pak? Pertanyaannya. Karena katanya itu bukan katanya ya, aturannya itu 1,5 kali UMR itu yang bagus. Apa namanya penghasilan alumni kita itu kalau sudah sarjana itu. Ada nomor HP WA ada, alamat email ada, per prodi dan setiap prodi itu kami pisahkan ini nomor yang sudah mengisi instrumen, ini nomor yang belum mengisi instrumen. Jadi lengkap, tinggal kami share ke Bapak Ibu, tinggal melanjutkan. Gitu. Saya rasa itu Pak Fakih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Peneleh. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk yang berbagi, bisa bertanya, bisa mungkin cerita. Iya. Sebelum ke Bapak dan Ibu yang lain, mungkin saya mewakili BSA. Boleh. Jadi yang memang keberadaan CDC sangat penting. Saya sangat setuju Ibu ya. Dan kalau bicara tracer study itu kita tidak hanya bicara tentang akreditasi, kita bicara tentang antara lain kurikulum. Jadi kurikulum sebagai nyawa kita, sebagai sebuah lembaga pendidikan yang core bisnisnya adalah mendidik gitu ya, tridharma. Kurikulum itu akan sangat ideal jika kami membangunnya berdasarkan tracer. Nah, untuk itu kami membutuhkan informasi-informasi antara soft skill. Jadi maksudnya gini, di tracer kita ingin belajar, dari tracer itu kita ingin tahu apa sebenarnya dihadapi oleh anak-anak kita ketika mereka kembali ke rumah. Kalau mereka kerja di mana, masalah sesuai, artinya kami perlu tahu. Oh, ternyata anakku itu BSA itu banyak yang wirausaha. Tentu kami akan dalam rangka merevisi kurikulum, kami akan menyesuaikan itu. Kami akan melihat segmen yang ternyata real gitu ya. Jadi menurut saya seperti di instrumen kita itu kita belum jadi seperti karena saya belum begitu banyak. Jadi kita masih seperti ingin mengukur, tapi harapan saya begini. Jadi kita punya antara lain hard skill atau soft skill yang mereka yang sebenarnya yang diperlukan. Jadi kita ingin tahu nih, anak itu ternyata kerja di Matahari Mall, ya. Anak biasa di Matahari Mall. Kira-kira apa yang dia butuhkan? Sehingga dari itu kami nanti mata kuliahnya harus seperti inilah. Biar ketika mereka terjun ke matahari, mereka sudah siap. Karena apalagi dengan MBKM ini, MBKM dengan 60% cukup mereka mendapat kompetensi minimal di prodi, yang 40% silakan Anda belajar di luar, sehingga kami yang di prodi pun bisa, silakan kamu mau ngambil manajemen marketing digital, mau ngambil mungkin kepemimpinan, silakan. Kalau memang alumni kami itu memang akhirnya terjadi di situ. Jadi intinya sepertinya soft skill belum dimasukkan di instrumen. Kemudian mungkin ya anak-anak sekarang kita kan nggak bisa, maksudnya kita kan dosen dan tadi kan nggak punya akses untuk mengisi instrumennya karena seperti itu kan pakai link ya makanya itu kan. Jadi saya belum ya, cuman bisa kok cuman mungkin informasi-informasi yang mungkin perlu disederhanakan karena saya kan nggak lihat instrumennya. Jadi kalau bicara akreditasi paling kan bicara tentang kesesuaian, bicara tentang masa tunggu berapa bulan Anda bekerja. Kalau bicara kurikulum, kami membutuhkan sekali masukan dari alumni, soft skill apa yang mereka butuhkan ketika bekerja, hard skill apa yang mereka butuhkan ketika bekerja.
informasi seperti itu yang bagi saya sebagai orang yang apa ya ngutak-ngatik kurikulumnya yang diprodi lah kalau saya begitu. Demikian. Ya, langsung saya tanggapi dulu ya, takut lupa kalau lupa. Oke. Jadi itu tadi yang saya maksud dengan evaluasi hasil pendidikan. Nah, jadi untuk melihat apa yang dibutuhkan alumni di pasar kerja, kita bisa melihat mereka kecenderungan kerja mereka ada di mana dari tracer study. Nah itu kan bisa kita lihat datanya, kerja di mana saja alumni kita, itu bisa kita lihat. Dan cara yang kami lakukan itu kita melihat ada banyak alumni kita yang bekerja di PT World Finance. Itu salah satunya. Makanya kami mengundang PT World Finance HRD-nya untuk menyampaikan kepada kita mereka itu kompetensi yang harus dimiliki alumni kita yang bekerja di sana apa saja. Kemudian tersedia pekerjaan apa saja di sana. Jadi kita mendatangkan orangnya langsung untuk mengabarkan kepada kita melalui kegiatan pembekalan alumni. Nah saat ini memang pembekalan alumni itu sedikit hanya satu tahun anggaran. Jadi silakan fakultas juga bisa mengadakan pembekalan alumni, jadi lebih spesifik kan untuk alumni kita saja. Kemudian kalau kita sudah dapat informasi dari pasar kerja, baru kita menggunakan perubahan atau mengerjakan perubahan pada kurikulum kita. Saya rasa itu yang menjadi pijakan kita untuk mengembangkan kurikulum. Itu ya Pak Fakih ya. Pas ya. Jadi datanya saja yang belum dilihat, nanti bisa dilihat sendiri. Oke, lanjut. Saya kira yang proses ya. Kita proses CDC sebagai bagian dari kami mendukung untuk terus berproses mengembangkan instrumen khususnya Mas ya sebagai bagian penting dari evaluasi pelaksanaan bisnis kita di UIN. Ya, Bapak dan Ibu sekalian silakan. Kalau cukup kita tutup. Silakan Bapak Ibu. Kami sangat serius. Silakan berikan. Kita hormati Ibu Ketua Divisi Dewan Falcon beserta jajarannya yang hadir di Fakultas Adat dan Humaniora. Terima kasih atas kesempatannya untuk mensosialisasikan dan mendiseminasikan terkait CDB Buka dan Mata Palembang. Untuk tracer studi ya untuk Helen. Selain terkait dengan pemenuhan itu ya, nanti karena ada untuk melihat masa tunggu dan lain-lain terkait dengan alumni ya, itu kan untuk pemenuhan akreditasi ya, maupun PSK kalau PSA nanti terkait dengan PSK. Dan yang paling akan dilihat itu tentang kalau untuk memenuhi syarat perlu unggul itu kan di komponen 2 di tracer studi itu adalah masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan ya kan 6 sampai 8 ya. Sudah itu kesesuaian bidang kerja dengan ya baik skala nasional, lokal sampai internasional. Kemudian tadi saya lihat kan ada penilaian terhadap kompetensi ya, ada etika di tempat kerja gitu ya. Coba tadi dilihat. Sebenarnya untuk prodi saya tidak tahu ini nanti kalau mau real karena begini, asesor tuh biasanya karena saya sedang mengakses mas itu kita dikasih link CDC-nya perguruan tinggi
tersebut. Iya. Nah, artinya kan di sini bisa menguntungkan, bisa nggak menguntungkan. Karena kalau mau seriusan kita mau mendapatkan berharap poin unggul, sedangkan ini syarat perlu kan biasanya dikondisikan untuk mencapai standar syarat perlu itu terpenuhi, baik jumlahnya maupun jumlah yang jelas itu ya. Nah, artinya nanti umpamanya prodi kita sedang di asesmen gitu ya, apakah nanti bisa memenuhi harapan mengkondisikan itu. Kemudian apa namanya, artinya prodi bisa mengotak-atik ya. Mengotak-atik artinya supaya apa namanya, apakah ya mendapatkan nilai atau nanti saklek seperti ini apa adanya gitu. Kalau apa adanya artinya sangat tidak ini gitu dengan adanya online ini, karena biasanya asesor akan dikasih link itu untuk membuka CD-nya, karena memang ada poin bahwa apakah tracer studi dikonekkan ke CDC perguruan tinggi gitu. Nah, terkait dengan ini, kalau tidak salah ini itu untuk pengguna. Jadi pengguna itu menilai, dan itu ada di item survei terhadap pengguna terhadap alumni di mana dia kerja, kalau tidak salah loh ya. Artinya ini sebenarnya yang isi adalah penggunanya. Survei itu dikasihkan ke penggunanya untuk menilai alumni kita ketika bekerja seperti itu. Nah, mungkin minta penjelasan ini. Kalau ini yang isi apa namanya, alumni. Ya, kalau ini alumninya sepertinya nggak ada bisa kita pakai untuk apa. Tetapi kalau ini sepertinya untuk pengguna. Ya. Kalau itu untuk pengguna, memang syarat perlu ya kalau tidak salah di item di tracer survei pengguna untuk alumni. Nah, kalau prodi penting untuk membuat ini untuk pengguna, kira-kira bisa nggak dicantelin di CDC-nya? Kalau untuk pengguna, Bu, kami kan kemarin sudah merancang sebenarnya, tapi ternyata baru dapat konfirmasi tadi bahwa yang instrumen kepuasan pengguna terhadap alumni kita itu di-handle sama LPM. Jadi supaya tidak bertumpuk, nah ini saja kan banyak yang mengeluh karena terlalu banyak item pertanyaannya. Ya. Jadi itu ke LPM, jadi kepuasan pengguna alumni ada pada LPM. Ya, yang jelas kalau yang ini Bu, ini sebenarnya yang harus jadi pengguna. Self evaluation kalau ini. Self evaluation, jadi evaluasi diri buat alumni gitu. Jadi dia sampai di mana mengukur diri, jadi mengukur diri saya dapatnya segini waktu baru kuliah, ternyata ketika diperlukan dalam pekerjaan saya yang dimintakan oleh oleh tempat kerja adalah segini gitu. Atau bukan alumni itu minta ke atasannya menilai dia gitu? Kalau ini enggak, ini alumni. Ini self evaluation benar ini. Berarti evaluasi diri itu nggak bisa dipakai untuk poin. Nggak bisa. Kalau yang itu, yang poin yang kepuasan alumni itu pada LPM mintanya. Kepuasan pengguna terhadap alumni itu ke LPM. Kemarin LPM juga sempat minta ke kita untuk menyamakan item putih pertanyaannya untuk itu. Jadi sudah diputuskan, LPM sudah selesai menyusun instrumen itu dan akan segera dimasukkan ke LPM begitu. Jadi kami supaya tidak menyusahkan dan tidak membuat pusing alumni, jadi cukup satu di sana saja. Tapi kalau nanti keputusan akhir mereka mau masuk di kita, kita sediakan space-nya untuk itu. Saya rasa itu. Terima kasih Bu Ena. Iya, ada tadi yang pertama apa ya? Ada tadi sebelumnya. Gini, umpamanya program studi kita itu kan pasti tentang tracer studi ini kan minta, biasanya asesor akan menanyakan link yang isi dia. Pasti link ini yang kita beri, makanya ada satu pintu. Silakan diingat bahwa
kita tracer study aplikasi ini kita punyanya Februari 2022, sehingga yang kita punya datanya di tracer study itu mulai dari angkatan 2021 selesainya. Yang 2020 belakang itu bonus. Nah, kalau dia minta ada gitu kan. Nah, kalau itu nggak wajib. Jadi kalau permintaan akreditasi kan 1 tahun tracer study-nya itu 1 tahun setelah mereka selesai, 6 bulan dan 1 tahun. Nah itu. Nah yang belakang tetap kita guyuri untuk mengisikannya gitu. Jadi kalau yang 2021 wajib itu sudah harus full mulai digunakan karena aplikasi sudah di 2022 awal gitu. Jadi pasti ke sini deh. Jadi untuk diakali, cara mengakalinya bukan kita mengisikan, ya saya sebut tadi itu tim hore-hore tadi. Jadi bagaimana caranya dia paham keperluannya, kepentingannya, dan bagaimana seharusnya mengisinya. Nah itu yang bisa kita kasih, kita edukasi ke mereka. Saya rasa itu. Dan untuk ada NIM mahasiswa yang mereka bilang ada yang lupa, nah sebaiknya kita di Prodi punya record gitu supaya tidak ada alasan tidak bisa mengisi karena kelupaan NIM-nya. Saya rasa itu yang mungkin kita harus lakukan. Jadi artinya mereka tidak boleh diisikan, suruh mereka mengisi sendiri dengan kondisi real mereka supaya isinya baik. Kita yang memberikan semangat, motivasi, dan juga pemahaman tentang instrumen ini. Tapi sebelumnya kemungkinan yang lebih baik itu pelayanan kita terhadap mereka meningkat kualitasnya. Jadi jangan lagi ada image dosen yang susah dihubungi, susah dimintai pertolongan, susah dimintai referensi. Nah itu jangan lagi seperti itu supaya penilaian mereka lekat di kita bahwa baik gitu. Ketika kita minta tolong, ini kan minta tolong jadinya ke mereka ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga lebih mudah untuk ditolong sama mereka. Karena itu di awal yakinlah mereka berpikir ini tidak penting buat mereka. Tapi impactnya pasti juga kembali ke mereka setelah universitas meningkat kualitasnya dan ranking namanya di di nasional maupun internasional nanti. Saya rasa itu bisa dilihat Mas, umpamanya asesor minta CGC Win gitu, kira-kira kasih apa yang nanti asesor itu bisa mengakses sehingga nanti menjadi perhatian Prodi untuk menyesuaikan kebutuhannya Prodi terkait mamanya BSA kan akan ISK ya. ISK-nya itu terkait tracer itu nanti yang dibutuhkan adalah rekap tentunya jumlah alumni yang dari berapa jumlahnya angkatan itu yang lulus dengan yang terlacak kan seperti itu. Ya, ini bukan di sini. Nah, sambil dilihat di sini. Fakultas per prodi bisa dilihat ini per fakultas. Jadi ada 1231. Coba lihat perpustakaan prodinya. Perpustakaan 349 alumni keseluruhan dari 2014 sampai 2022 data kami. Yang mengisi instrumen baru 41 Pak. Untuk per tahunnya di sini nih, di diagram. Itu alumni yang 52 di 2021, di yang sudah mengisi instrumen 20 alumni. Hasilnya apa itu Mas? Ngisi dah ini. Ini salah satunya yang ngisi nih. Ngisi. Enggak. Angkatan berapa? Oh enggak, ini angkatan baru. Namanya program studinya tempat kerjanya. Lulusannya angkatan berapa terbaru? Mana kan angkatan berapa? Yang kita tanya kita kalau dimintakan kita Lulusan berikan informasinya. 17 3 tahun. Justru nanti serta skornya sedang diolah. Jadi itu berdasarkan kebutuhan sudah mereka kita perlu sekali mengetahui
sudah cukup terus supaya bisa kita ini aja, Pak. karena saya kan kalau mau ngisi perprodi saya kan saya nggak PKSI kan, nggak master segala ilmu, jadi ya harus melihat dari masing-masing aspeknya. Yang penting itu apa amalnya terus studi. Berarti peran prodi untuk apa istilahnya untuk memenuhi tracer itu harus berkomunikasi dengan CBC ya. Betul. Mas Fakih kan kok SK nanti. Iya. Itu salah satu syarat perlu konversi unggul itu salah satunya di tracer prodi. Poinnya yang dicari hanya 2, kesesuaian bidang kerja dengan masa tunggu serta ini skala lokal, nasional atau internasional. Karena kalau nggak ada internasional poinnya juga tidak akan tinggi. Jadi gimana supaya pilihan tempat kerja itu ada yang tadi ada info ya untuk mencari benar bahwa itu tingkat internasional meskipun ada wilayah nasional atau internasional meskipun ada di Indonesia karena ada skalanya. Betul. Jadi mungkin Bapak Ibu Prodi penting sekali untuk memperhatikan selalu yang tracer ini dan itu berarti kan sesudah lulus 6 bulan sesudah 6 bulan lulus itu kita yang mengerjakan. sesudah 6 bulan lulus dan 1 tahun lulus itu kita mengirimkan linknya kami yang mengirimkan. Nah prodi sama sekprodi mengecek mereka sudah mengisi apa belum. Cek di tracer tadi siapa yang belum mengisi, siapa yang sudah mengisi. Nah yang belum mengisi itu diingatkan dan dibuat mereka bisa mengisinya. Kami dikasih akses. Oh dikasih, sangat dikasih. Kami pengalaman yang sudah Bukan. sudah ada beberapa Maksudnya prodi yang sudah akreditasi. loginnya itu masuk Saya kalau terus terang lihat ini kan mengaktifkan kontak saya 24 jam karena betul itu karena mereka kan lemburan sampai malam Pak Fakih. Jadi Kalau saya ini kan juga semua orang menunggu bisa. jam berapa dia minta, saya langsung komunikasi dengan staf untuk segera dikirim kebutuhan mereka. Jadi yang sedang akreditasi untuk CBC silakan. Kami buka seluas-luasnya kontak untuk dihubungi gitu dan untuk dimintai apa yang kami punya akan kami berikan. Saya rasa itu ya. serius. Iya betul. Apa yang kita minta ada di Kalau tak ada, saya boleh Iya Pak. malap. Itu panggilan apa? Panggilan saya. Panggilan saya. Iya bukan panggilan saya. Malap. Enggak jadi. Ya gimana Pak? Baik, makasih Bu Helen, Dr. Helen Sabera. Ya. Mohon maaf Mbak. Ya, maafkan barangnya. Kalau dia bilang rumah. Baik, ya. Masuk ke sini tadi. Ya ke mana? Yang tracer tadi. Yang iya. Ya, jadi tadi sempat disampaikan kalau yang tracer yang dilakukan oleh CDC itu langsung menanyakan ke mahasiswanya, alumni. Ke alumni. Ya, sorry, ke alumni. Jadi kalau untuk yang pengguna itu LPM. Ya, yang iya. Sejauh ini apakah itu sudah dilakukan juga oleh LPM seperti itu? Itu yang pertama. Sepertinya baru akan. Baru akan. Ya, kami berbahagia kalau begitu. Maksudnya? Maksudnya kami kan ini mau akreditasi juga. Iya. Jadi sudah akreditasi Bu Dekan, ini kami sudah membuat sendiri dengan pakai Google Form. Iya. Ini mungkin alasannya itu tadi karena belum pakai menggunakan email prodi. Iya. Dan ya sudah dikondisikan mahasiswa harus menjawab apa begitu. Jadi sudah kita olah juga datanya begitu. Seperti itu. Ya, sebagaimana yang diinginkan lah dengan pengalaman sebelumnya seperti itu. Dan itu laporannya ya bisa dipertanggungjawabkan bahasanya seperti itu. Jadi bisa dikontak mahasiswanya. Yang kita membutuhkan di sini bolehkan juga yang kita cari yang memang dia kerja dan ini begitu. Maksud menguntungkan sini tidak 100% semuanya datanya palsu atau memang tidak kerja sudah buat bekerja ya nggak bisa
bukan itu. Jadi kita sudah mengarahkan ke sana dan memilih mahasiswa atau alumni kita itu yang memang menguntungkan kita seperti itu. Begitu. Jadi artinya ke depan tidak masalah semakin itu dulu seperti itu. Karena belum ada ininya kan. Lihat ini, kalau tracer study, kalau yang angkatan bukan angkatan selesai di 2021 tidak boleh menggunakan Google Form karena kita sudah punya. Kalau yang di TS-nya berapa? Di tahun terakhir TS. Tahun berapa saja? 2021, 2020, 19, 20 masih halal pakai Google Form. Alhamdulillah. Ya. Kalau sudah 2021 itu akan diharapkan itu karena asesor tidak akan menerima kalau ya karena kita sudah punya. TS-nya itu 2020 kan? Ya. Berarti dia sampai 21 Juli. 2021 Juni. Nah yang separuhnya itu harus pakai tracer study berarti Pak. Terus tambahan itu karena asesor itu akan diberikan link. Apalagi kemarin kita teman-teman di universitas lain sudah tahu kalau Mitra di Jakarta sudah punya. Jadi kalau asesornya dari Semarang misalnya kan, yang kebetulan di dekat saya dia tahu Mitra di Jakarta punya ya pasti dia menanyakan minta mana linknya. Nah itu kalau belum punya masih halal, kalau sudah punya itu jadi haram nanti takutnya. Halal haram jadi. Iya. Yang dari caranya berarti artinya Pak Yanto yang 2021 itu dimaksimalkan, kan masih bisa. Karena kami sudah melihat ini dan kami kirim juga ke Pak Yanto linknya di grup, jadi bisa dikirim ulang, mereka langsung mengisi. Mengisi lagi ya. Iya. Yang baik itu mungkin solusinya. Pak. Iya. Atau yang diisi itu menyesuaikan hasil yang kali. Iya. Atau bisa begitu juga. Iya. Oke. Siap. Oke, saya rasa itu ya. Dimasukkan gitu. Silakan kalau ada yang lain Pak Silakan Masud. Bapak Ibu. Inilah. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sedikit menambahkan apa namanya di Permendikbud yang Ibu Rektor itu kalau nggak salah sekarang ada berbunyinya Bu, alumni kita itu minimal honornya kurang lebih 1,2 kalau nggak salah. Di Ibu Rektornya begitu. Jadi pekerjaan yang layak menurut kacamata Kemdikbud adalah memperoleh take home pay 1,2. Sesuai UMR. UMR-nya beda loh Bu, UMR-nya 2 sekian loh. Setengah dari UMR gitu. Nah, paling 3 juta. Tapi artinya 1,2 itu sudah membahagiakan kementerian. Sudah membahagiakan. Oke, demikian Bapak dan Ibu sekalian. Kami untuk mengakhiri sedikit pesan bukan pesan ya, curhatan. Jadi tadi berkaitan dengan instrumen, kalau sebagai dengan pendidikan, kalau dalam pekerjaan adalah ada 3 hal utama kalau kaitannya dengan akreditasi. Masa tunggu, kesesuaian dan skalanya. Itu maksud saya, maksud kami tentu hal-hal yang tidak terlibat langsung dengan pertanyaan ini, sehingga semakin sedikit isian saya kira semakin semangat anak-anak isi Bu ya. Kayak enggak juga ya alumni. Maksud saya sedikit kayak pertanyaan. Ya begitu kan. Dan mungkin bisa dimasukkan juga dengan tadi karena kalau bicara tracer, saya pribadi bahwa tracer tidak hanya bicara tentang akreditasi, ya separuh durasi kita di sini kan kita bicara akreditasi, terus situ ada kurikulum yang harus dibangun dari tracer, dan juga kalau kita sok-sokan ya berpikir idealis bahwa ini menjadi evaluasi kita sebagai bicara akreditasi, bicara kurikulum dan bicara evaluasi tentang bagaimana kita punya tantangan ke depannya. Nonton dari saya demikian. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, menggurui dan semacamnya. Bila yang kurang baik, kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.